Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul dari Prodi Agribisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang lingkungan dunia usaha. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu mendeskripsikan lingkungan internal operasi, menjabarkan lingkungan internal sumber daya manusia, memaparkan lingkungan internal penelitian dan pengembangan, menguraikan lingkungan internal sistem informasi manajemen. Lingkungan internal operasi. Pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan sebagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bogart mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. B. Penerapan fungsi manajemen operasi. Dalam perencanaan manajemen operasi menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program, kebijaksanaan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Fungsi penggerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. C. Elemen dasar manajemen operasional, yaitu konsep dasar manajemen produksi, teknik dan konsep yang dikembangkan melalui teori organisasi, penerapan pengetahuan atau praktek yang dikembangkan dari disiplin ilmu lainnya, dan penemuan-penemuan teknologi. D. Jenis organisasi dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Organisasi manufaktur. Berbagai klasifikasi telah dilakukan untuk organisasi manufaktur. Umumnya, berdasarkan atas karakteristik operasinya, seperti waktu operasi, volume produksi, dari berbagai klasifikasi tersebut. Analisis sistem manufaktur telah mengidentifikasi dua kategori dasar bagi perusahaan manufaktur, yaitu continuous process industries dan intermittent process industries. B. Organisasi jasa. Organisasi jasa atau organisasi non-manufaktur merupakan kegiatan operasi yang tidak menghasilkan barang berwujud. Organisasi jasa dapat dibagi berdasarkan hubungannya dengan barang, yaitu berhubungan langsung dengan barang seperti distributor dan perusahaan angkutan barang, dan yang tidak berhubungan langsung dengan barang seperti konsultan, angkutan, dan poliklinik. Lingkungan internal sumber daya manusia. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Noe dan kawan-kawan adalah kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawannya. Kajian manajemen sumber daya manusia menurut Noe lebih menekankan pada kajian strategis dengan kegiatan analisis dan desain pekerjaan, perencanaan dan rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan kompensasi, manajemen kinerja dan hubungan karyawan atau hubungan industrial. Yang kedua, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi kepemimpinan, fungsi pengendalian. Yang ketiga, fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi operasionalnya. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai fungsi operasional meliputi: yang pertama, fungsi pengadaan sumber daya manusia dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dua, fungsi pengembangan yang meliputi pelatihan dan pengembangan karir. Tiga, fungsi pemeliharaan yang meliputi fungsi kompensasi dan integrasi karyawan. Yang keempat, tantangan manajemen sumber daya manusia. Dalam bukunya, Ulrich menjelaskan bahwa dewasa ini perusahaan menghadapi 5 tantangan bisnis yang sangat ketat, yakni globalisasi, profitabilitas melalui pertumbuhan bisnis, perkembangan teknologi,
modal intelektual dan perubahan. Lingkungan internal penelitian dan pengembangan. Yang pertama, pengertian metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sakmadinata, riset dan development adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Menurut Sugiono, metode research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang kedua, langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan, yaitu studi pendahuluan studi, pengembangan model, dan pengujian. Yang ketiga, problematika penelitian metode research and development. Penelitian metode research and development sangat sesuai dilakukan bagi penyusun tesis yang disertai hal tersebut dikarenakan penelitian metode research and development ini menghasilkan semantic note berbagai kendala penelitian. Dengan metode research dan development dialami oleh peneliti. Adapun kendala-kendala tersebut adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode research and development, membutuhkan dana yang lebih dalam tahapan metode research and development, kesulitan menghadirkan pakar atau ahli dan praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu, dan produk riset melalui berbagai uji coba. Dan lingkungan internal sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan dalam pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi, manajemen atas manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk memecahkan berbagai masalah yang ada pada suatu bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Seluruh sistem digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi lain pada penerapan aktivitas operasional dan organisasi. 2. Dasar-dasar sistem informasi manajemen. Menurut Stoner dalam Ahmad dan Ristati, sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengembalian keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti Ali Sidikin dan Nuruddin, Wiranda perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 5 komponen utama, yaitu manusia, proses bisnis, data, perangkat keras, dan software. Sekianlah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.